Kembali di News Sore, pemirsa, polisi masih mendalami identitas para perampok yang beraksi di rumah dinas Wali Kota Blitar Senin dini hari. Sementara itu penjagaan di rumah dinas Wali Kota Blitar diperketat pasca peristiwa perampokan. Polda Jawa Timur membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar. Sebanyak 7 orang saksi telah diperiksa. Saat ini hasil olah TKP dan pemeriksaan para saksi masih didalami. Polisi juga tengah berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Kota Blitar untuk mencari alternatif CCTV di sekitar TKP. Pasalnya CCTV di area rumah dinas wali kota dirusak para pelaku. Sementara itu, pasca peristiwa perampokan, sejumlah petugas kepolisian masih berjaga di rumah dinas wali kota Blitar. Wakil Wali Kota Blitar berharap kasus ini dapat segera diusut tuntas agar tidak meresahkan masyarakat. Kami berharap ini kejadian yang terakhir supaya tidak terulang di tempat lain, apalagi ini menjelang tahun-tahun politik. Bagaimana suasana kondusif itu harus kita ciptakan. Aksi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar pertama kali diketahui oleh jemaat sholat subuh masjid di samping rumah dinas. Saksi mendengar suara teriakan dan melihat 3 petugas Satpol PP dalam kondisi disekap. Matanya ditutup ya. Matanya ditutup. Mulutnya? Mulutnya enggak, kakinya dibobol. Kakinya juga diikat ya. Itu yang di luar pos. Kasus pencurian dengan kekerasan terjadi di rumah dinas Wali Kota Blitar Senin dini hari. Uang senilai 400 juta rupiah dan sejumlah perhiasan raib dibawa para pelaku. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Wali Kota Blitar Santoso mengaku sempat dianiaya para pelaku perampokan saat diminta menunjukkan lokasi berangkas. Para pelaku bahkan mengancam akan menelanjangi istri Santoso. Pada waktu itu sasaran yang diminta, dia minta kepada saya untuk menunjukkan berangkasnya. Berangkasnya Pak, Bapak di mana? Terus saya kan selama ini nggak punya berangkas, karena berangkas ini kan harus untuk menyimpan uang yang saya simpan itu ya tidak ada. Jadi makanya saya memang nggak punya berangkas. Ya kalau uang sedikit-sedikit dari hasil kegiatan saya membuka acara itu honornya ya saya simpan di tas, cukup saya taruh di almari gitu. Nah, kemudian saya ditendang, dipukul dalam posisi yang disekap baik mulut, mata, tangan, karena saya tidak segera menunjukkan, dikira saya membohongi bahwa saya tidak mau menunjukkan berangkasnya. Jadi saya bilang kalau mau membuka almari silakan dibuka almarinya itu. Almari saya juga tidak terkunci, memang tidak ada kuncinya, jadi terus dibuka. Dia mengobrak-abrik saya. Waktu itu sempat dia ngomong kalau tidak segera memberitahukan istri saya mau ditelanjangi. Itu dia ngancam seperti itu. Saya kan berpikir bagaimana keselamatan istri saya. Polisi masih mendalami pelaku penyekapan dan perampokan Wali Kota Blitar. Lantas siapa yang berani merampok rumah dinas Wali Kota? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami kriminolog Thomas Surya dan salah seorang saksi mata dari peristiwa perampokan Pak Trimo. Selamat sore Pak Thomas dan Pak Trimo. Selamat sore. Baik, Pak Thomas sepertinya masih belum terhubung. Kami akan berbincang terlebih dahulu dengan Pak Trimo. Pak Trimo, pada saat kemarin peristiwa perampokan terjadi Senin dini hari, bisa diceritakan Pak apa yang Anda dengar dan apa yang Anda lihat di lokasi? Saya dengar ada yang saya sudah sholat subuh, ada ya teriak-teriak gitu, Bu. Anda mendengar ada suara teriakan? Iya. Terus ada polisi masuk satu, saya ikut masuk. Saya cuma di halaman saja, nggak masuk ke rumahnya, enggak. Jam berapa saat itu Pak Trimo? Ya setelah subuh, Mbak, Mas. Ya. Setelah subuh ya. Anda sempat melihat wajah dari para perampok?
Pak Trimo? Nggak pernah, Mas. Kita udah ada. Pada saat Anda datang ke rumah dinas, sudah tidak ada, para pelaku sudah meninggalkan TKP ya Pak? Iya. Suara teriakan yang Anda dengar, ini suara pria atau suara wanita Pak? Pria, Mas. Yang Satpol PP yang diikat tadi di Rajon itu. Yang satu, yang dua kan masih tidur diikat itu. Oke, pada saat itu kemudian apa yang Anda lakukan Pak Trimo setelah mendengar teriakan, kemudian apa yang Anda lakukan? Bisa diceritakan? Enggak pernah, saya enggak ngapa-ngapain, cuma lihat saja. Jarak Anda pada saat mendengar teriakan pertama kali ini dari rumah dinas seberapa jauh Pak? Di mana Anda berada saat itu? Saya kira 50. Rumah dinas sama masjid itu berapa meter, Mas? Berapa meter? 30 meter ya. Oke, Ya. 30 meter tidak terlalu jauh Pak Trimo. Dari pandangan mata Anda, situasi saat itu seperti apa? Apakah ada orang lain, mungkin penjaga yang ada di rumah itu? Enggak ada, ya cuma orang yang belajar dulu saja. Saya enggak ngira lah itu Satpol PP. Ya. Sebelum mendengar teriakan itu, ada melihat kendaraan keluar dari pintu gerbang rumah dinas, Pak? Enggak tahu ya. Baik, kami coba kembali menyapa Pak Thomas Sunario, kriminolog. Selamat sore, Pak Thomas. Apakah kedengaran suara saya? Sudah terdengar, walaupun masih agak kecil. Pak Thomas sudah mendengar suara kami di studio? Ya. Baik. Baik, Pak Thomas, dari informasi sementara yang kita bisa dapatkan ya dari pihak kepolisian maupun juga dari media, saya yakin Pak Thomas mengikuti kasus ini, Anda melihat apakah memang ada keterlibatan orang dalam aksi perampokan ini atau seperti apa? Kalau secara teoritisme ya dan hasil penelitian bahwa kejahatan dengan kekerasan ya. Halo. Iya, silakan Pak Thomas. Putus ya. Terdengar Pak, silakan dilanjutkan. Iya, bahwa kejahatan dengan kekerasan ya seperti pembunuhan, perampokan itu umumnya ya 80% itu sudah ada kontak sosial ya, entah itu sebagai teman atau keluarga bisa ya, atau dia pokoknya pernah mengawasi di tempat lokasi kejadian, ya. Jadi sudah menggambar. Ya. Ini secara garis besarnya demikian ya ini. Oke, maksud Anda sudah ada kontak sosial, artinya para pelaku ini biasanya jika berkaca dalam kasus-kasus perampokan sudah meneliti, kemudian observasi, kemudian sudah pernah masuk ke dalam rumah dinasnya, atau mungkin orang-orang yang terbiasa keluar masuk ke dalam TKP sebelum mereka melancarkan aksinya? Bisa dengan berbagai kemungkinan yang Anda sebutkan tadi ya. Bahkan mungkin juga bisa sudah sangat sering gitu ya ini. Umumnya perampokan seperti ini, Pak Thomas, motifnya apakah memang murni mengambil harta atau ada motif lain sebenarnya? Nah, itu nanti yang bisa menentukan kepolisian ya. Nah, kalau tidak ada benda-benda atau harta yang diambil, itu ada motif lain ya, mungkin karena sakit hati, ya, dendam dan sebagainya ya. Tapi bisa juga motif dendam dan sebagainya itu juga mengambil barang-barang ya. Tapi kalau ada barang-barang yang dirampok ini, nah umumnya adalah mereka motifnya ekonomi ya, mengambil barang-barang atau kalau ada uang ya uang gitu. Oke, Pak Thomas, mungkin kalau kita berkaca pada kasus ini ada beberapa hal yang menarik untuk dicermati. Salah satunya adalah dugaan bahwa perampok menggunakan mobil berplat merah, kemudian juga perampok
juga melumpuhkan CCTV yang berada di dalam. Ini berdasarkan keterangan awal dari kepolisian. Kalau menurut Anda, apakah ini mengindikasikan bahwa sebenarnya pelaku perampokan ini mengetahui situasi di rumah tersebut? Iya, ini kejadiannya di kantor pemerintah atau di rumah biasa? Rumah dinas. Di rumah dinas, Pak Thomas. Nah, ya, rumah dinas kan kalau itu ada mobil berplat merah ya, itu kemungkinan juga ada orang-orang yang bekerja ya di Pemda atau pegawai negeri yang terkait. Sudah terindikasi. Tapi bisa juga itu plat merah itu tipuan ya. Jadi seakan-akan nanti yang paling dicari oleh polisi ya tentunya itu ya yang terkait ya karena ada plat merahnya gitu ya. Karena seorang perampok ya atau penjahat lah katakanlah itu juga bukan orang-orang yang kita anggap dia tidak punya pengetahuan tertentu ya, katakanlah bukan orang yang bodoh ya. Dan dia juga kalau sudah memutus CCTV, dia sudah mempelajari di mana aliran-alirannya itu. Pak Thomas, dari analisa sementara Anda, apakah ini pelaku perampokan yang datang ke rumah dinas ini adalah orang suruhan? Artinya masih ada aktor intelektualnya sebenarnya di balik peristiwa ini, atau seperti apa analisa Anda, Pak Thomas? Nah, itu berbagai kemungkinan bisa terjadi ya, apalagi kalau ini terkait dengan rumah dinas ya, mungkin ada masalah-masalah di kantor ya, masalah-masalah karir ya, dan yang terkait dengan pekerjaannya gitu ya. Tapi bisa juga barangkali dia perampok hanya menginginkan harta benda dan sebagainya. Nah ini saya kira nanti pihak kepolisian yang akan lebih jauh dari berbagai kemungkinan tadi yang sebagai penyidik. Oke, kalau memang terkait penyelidikan lebih lanjut memang kepolisian yang nanti akan mengungkapkan. Tapi kalau dari prediksi Anda dan analisis Anda, Pak Thomas, ketika seseorang merampok kemudian menginginkan atau mengincar harta bendanya, kira-kira seberapa persen kemungkinan untuk menyekap dan juga mengurung tuan rumahnya ini di dalam kamar? Apakah itu diperlukan dalam setiap aksi perampokan? Kalau dalam keadaan misalnya malam hari ya, mereka tidur biasanya tidak dilakukan penyekapan ya. Tapi ini karena saya tidak tahu tadi dengan pembicaraannya siang atau hari ya. Mungkin juga setiap saat bisa itu untuk menjaga keamanan dari pelaku sendiri ya. Dia takut ada ketemu langsung sehingga korbannya ya, dalam arti pemilik itu melawan gitu ya. Jadi ini kemungkinan untuk melumpuhkan penghuninya yang ada di situ sehingga pelaku bisa dengan lebih leluasa untuk merampok. Baik, saya ingin kembali ke Pak Trimo. Pak Trimo, tadi Anda ceritakan setelah Anda mendengar teriakan, Anda masuk ke rumah dan melihat ketiga petugas Satpol PP ini sudah dalam kondisi disekap ya Pak ya. Bisa diceritakan bagaimana kondisinya saat itu? Baik, sepertinya ada kendala komunikasi dan sudah bergabung juga bersama kami Kapolres Blitar, AKBP Argo Wiono. Selamat sore Pak Argo. Selamat sore Pak Kapolres, kami belum bisa mendengar suara Anda sepertinya. Kami masih berupaya untuk menghubungi Pak Kapolres AKBP Argo Wiono. Pak Trimo, saya coba kembali menyapa. Pak Trimo, sudah bisa mendengar suara saya kembali? Pak Trimo? Pak Trimo, apakah bisa mendengar suara saya? Baik, Pak Trimo, bisa ceritakan kembali seperti apa kondisi penyekapan yang Anda saksikan pada saat Anda masuk ke rumah dinas setelah mendengar teriakan?
Saya dengar, saya nggak dengar teriak aja Mbak. Enggak. Kondisinya seperti apa para petugas itu? Bagian tubuh mana saja yang kemudian diikat atau disekap yang Anda lihat? Yang disikap itu nggak bisa apa-apa Mbak, cuma nggak bisa minta tolong, nggak bisa yang dua, yang satu bisa. Anda sempat melihat Pak Wali Kota dan istrinya, Pak? Enggak saya. Baik, jadi pada saat Anda masuk ke halaman rumah dinas ini, memang kondisinya para pelaku perampokan sudah tidak berada di sana, Pak Trimo? Tidak melihat sama sekali ya Pak ya? Tidak sempat melihat para pelaku perampokan ini? Orang yang disikap itu ya. Baik. Baik, kami coba sapa kembali Kapolres Blitar, AKBP Argo Wiono. Selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore Pak Argo. Audionya belum bisa terdengar Pak Kapolres. Sebentar, saya ini dulu ya, keluar. Baik, keluar sudah bisa terdengar Pak Argo suaranya, sudah bisa bergabung bersama kami Pak Kapolres? Iya. Baik, sudah. baik Pak Argo, sejauh ini apakah pihak kepolisian sudah berhasil mengidentifikasi para pelaku perampokan? Ya, tentunya identifikasi awal para pelaku itu sesuai dengan monitor CCTV yang ada di depan gerbang, itu kurang lebih berjumlah 4 sampai dengan 5 orang, sesuai dengan keterangan dari para saksi, yaitu penjaga maupun Bapak Wali Kota. Namun untuk ciri-ciri spesifik dan detail lainnya, mungkin karena ini belum bisa menyampaikan karena teknis penyidikan, yang pasti saat ini polisi telah bekerja dan semuanya dalam proses, informasi-informasi maupun bahan keterangan yang dibutuhkan semua sudah kami dapatkan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kami segera dapat melakukan update pengungkapan. Demikian. Baik, jadi CCTV di depan gerbang rumah dinas ini sudah bisa diambil ya Pak ya? Sudah bisa mendapatkan rekamannya Pak? Iya, sudah bisa diambil. Baik, dari CCTV ini apakah seberapa jelas kemudian para pelaku ini bisa tergambarkan dalam CCTV di depan rumah dinas? Ya, yang pasti ciri-ciri fisik dan lainnya sudah kita gambar. Kemudian kita juga cocokkan dengan keterangan dari para korban tentunya. Tapi tadi masih kita sandingkan karena masih ada beberapa sidik-sidik jari yang saat ini sedang dilakukan pengolahan oleh tim Inavis maupun dari tim laboratorium forensik. Sehingga proses ini tentunya memerlukan waktu karena pada saat penentuan pelaku ini tidak hanya berdasarkan dari ciri-ciri fisik, namun tentu juga dari hasil olah TKP berdasarkan sains investigasi tadi. Demikian. Baik, dari CCTV untuk sementara ini apakah bisa diketahui Pak ke arah mana kemudian kendaraan para pelaku ini setelah meninggalkan rumah dinas Wali Kota Blitar? Iya, jadi kita sambungkan ada CCTV yang terkoneksi baik dari jajaran pemerintah kota, kemudian kita juga telusuri. Kita minta bantuan juga dari CCTV yang tersambung dari ETLE. Artinya untuk lokasi-lokasi ataupun tujuan ada beberapa kemungkinan. Dan tadi sekali lagi mohon maaf karena terkait teknis penyidikan kami masih belum bisa menyampaikan di sini. Tapi insya Allah untuk perkembangannya sudah positif. Demikian. Untuk hasil analisa sidik jari yang ditemukan dalam olah TKP ini berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menganalisanya? Iya, kurang lebih sekitar 1x24 jam. Mudah-mudahan besok sudah dapat ditemukan karena ada beberapa sidik jari yang rusak, itu juga harus dilakukan pencocokan secara manual dan ada juga mungkin melalui analisa tes DNA juga sedang dikerjakan. Tidak hanya di lab yang ada di Surabaya, kita juga meminta bantuan dari tim dari Mabes Polri untuk mencocokkan data-data tersebut. Karena tim gabungan ini tidak hanya dari Polres Blitar, tentunya dari Polda Jatim juga sedang bergerak. Jadi semuanya saat ini sedang berproses. Baik, kalau dari keterangan para saksi sejauh ini Pak Kapolres, Wali Kota, kemudian istrinya dan ketiga petugas Satpol PP, adakah ciri-ciri fisik dari para pelaku yang bisa digambarkan? Iya, semuanya sudah menyebutkan dan kita sudah cocokkan dengan hasil dari analisa dari CCTV. Tapi tadi sekali lagi detail teknis penyidikan tentunya belum kami dapat ungkapkan ke publik.
nanti akan segera kita sampaikan. Sementara ini masih kita pelajari dan kita dalami dan kita cocokkan dengan beberapa profiling pelaku yang sudah ada. Jadi sementara ini mungkin kita masih belum bisa mengupdate. Demikian. Baik, kami sapa kembali Pak Thomas Sunario. Pak Thomas masih terhubung bersama kami? Pak Thomas? Ya. Baik, Pak Thomas, dalam kasus ini kan CCTV di area dalam rumah dinas dilumpuhkan oleh para pelaku, hanya ada CCTV di bagian luar, kemudian juga situasinya malam, para korban tidak bisa melihat para pelakunya. Harus berangkat dari mana kemudian penyelidikan kasus ini nantinya bisa berlangsung untuk segera bisa menangkap para pelaku? Ya, ini ada kemungkinan juga ya kerjasama ya dengan orang-orang di sekitar kantor atau pegawai di sekitar situ ya. Nah, kemungkinan juga karena tadi ada diikat ya katanya penghuni. Nah, ini tentunya barangkali orang yang belum dikenal ya oleh penghuni rumah itu ya. Jadi intinya ya paling tidak itu kan harus pihak-pihak yang dekat ya atau sering bertandang ke rumah bupati tadi ya yang ini. Nah dari situ ya. Nah tapi saya nggak tahu apa dari CCTV kemudian bisa terungkap juga kira-kira ciri-ciri yang bisa dilakukan oleh penyidik ya. Tapi kalau saya melihat ini kemungkinan juga karena dengan mengikat penghuni ya, itu orang suruhan atau paling tidak kerjasama ya dengan orang yang tidak dikenal dengan secara langsung oleh korban ini. Ya, Pak Kapolres, ada indikasi keterlibatan orang dalam kasus perampokan ini? Iya, tentunya indikasi atau dugaan itu banyak sekali, Mbak. Kalau kita simpulkan dari sekarang terlalu dini, intinya polisi bekerja berdasarkan fakta dan data. Dan dugaan-dugaan ini semuanya akan menjadi bahan untuk didalami oleh pihak kepolisian. Dan saat ini mungkin konsentrasi kepolisian lebih mengarah untuk pembuktian secara sains atau secara laboratorium, sehingga perkiraan-perkiraan atau analisa yang sudah kita petakan berdasarkan keterangan para saksi tentunya harus disandingkan dan match dengan data yang nanti akan data yang akan muncul setelah pembuktian secara lapor tadi sudah selesai. Jadi kita masih berfokus tentang itu, selain untuk menambah dari keterangan saksi-saksi yang lain yang masih kita perlukan. Demikian, Mbak. Baik, kami akan terus menunggu tentunya perkembangan penyelidikan kasus ini. Semoga bisa segera terungkap. Terima kasih Pak Kapolres Blitar, kemudian juga Pak Thomas Sunario dan Pak Trimo sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, Putri Chandrawati menangis saat bercerita tentang pelecehan yang dialaminya di hadapan majelis hakim. Kami segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di iNews Sore.